Mantra yang sekarang itu mantra yang aslinya gitu. Karakter aku di film ini sebagai Bella. Bella ini anak kedua dari 3 bersaudara. Dia ini karakternya bisa dibilang independen. Dia juga ambisius gitu sih. Dia itu sangat bertolak belakang dengan karakter kakaknya, si Angel. Ya, jadi gue berperan sebagai Angel. Gue yang paling anak yang paling tua, obviously. Terus perbedaan Angel sama Bella itu mungkin Bella lebih free spirit. Angel lebih diberatkan dari kecil untuk mengurus keluarga. Jadi semua yang Bella bisa lakuin, kuliah, ketemu teman, segala macam, Angel nggak ngerasain karena dia harus ngurus keluarga, ngurus Bella, ngurus adiknya, ngurus papa, and Mike. Jadi karakter dia adalah apa ya? Orang yang punya frustrasi yang sangat tinggi, punya apa ya? Inner conflict yang cukup dalam. Dan kami berdua walaupun sayang tapi sering berantem, sering ada konflik. Jangkungnya diperankan oleh Jeffrey Nicole. Jadi ada tragedi yang terjadi di keluarga kita, papa kita koma tanpa alasan. Jadi badannya sehat tapi koma, sampai akhirnya aku kan mahasiswa, aku punya teman yaitu Jeffrey Nicole, Rama namanya. Dia itu ahli metafisika. Akhirnya aku minta bantuan dia untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama papa aku. Sampai akhirnya kita pergi ke suatu tempat misterius di mana papa ditemukan. Yes. Dan disitulah kami menemukan jelangkung. Yeah. Dan di tempat itulah diketahui banyak hal-hal dari masa lalu keluarga kami. Dan disitulah mulai ada peristiwa-peristiwa yang seru. Yang membuat film, mungkin kita bicara tentang Jelangkung yang original ya, yang pertama ya kan, karena kalau yang ini kan juga didirect sama Yosi Purnomo dan Rizal Mantovani seperti yang pertama. Kalau yang kedua kan udah beda banget. Yang membuat film Jelangkung ini berbeda, mungkin yang harus ditegaskan, ini bukan remake. Ini bukan kita ambil film yang lama dan kita bikin dengan cast baru tapi cerita yang sama. Kita mengambil tema Jelangkung itu tapi kita bikin dalam kemasan baru yang membuatnya berbeda dengan yang original itu. Kalau yang original ceritanya seputar satu geng teman yang memang hobi main hal-hal kayak gitu dan mencari hal-hal kayak gitu, dan in the end setelah dimainkan mereka balik ke Jakarta, terjadilah hal-hal yang aneh. Kalau di film yang sekarang ada unsur drama dan konflik keluarga yang menguatkan sisi horornya. Jadi nggak cuma sekedar datang ke tempat seram, sesuatu yang terjadi, scare, tapi sebenarnya cerita ini menurut saya lebih kuat, lebih ada sisi dramanya dan drama keluarga yang cukup kuat dan ada twist-twistnya, dan justru itu menguatkan film ini. Jadi nggak cuma sekedar horor, tapi lo akan lihat bahwa keluarga ini punya banyak masalah. Dan yang menarik dengan karakter-karakter di film ini, antar karakter pun konfliknya berbeda-beda. Saya punya relationship sama Bella berbeda dengan yang saya punya relationship sama papa, relationship dia sama papa juga berbeda, dan konflik-konflik itulah yang menguatkan ceritanya, dan kayaknya yang itu sih yang membuatnya berbeda dari yang pertama. Jadi lebih interesting juga sih. Dan dari title-nya sendiri juga udah beda ya. Kita udah ganti title-nya Jelangkung. Terus juga dari asal mulanya Jelangkung itu sendiri udah beda, bentuknya sendiri juga udah beda. Jadi benar-benar mantranya pun berbeda, dan kata tingkat mantra yang sekarang itu mantra yang aslinya gitu. Justru yang lebih asli mantra yang sekarang. Yang nggak boleh dibaca. Yang nggak boleh dibaca. Baca aja kalau berani. Bulan puasa di Kalau aku sendiri sih percaya ya, karena pasti ada. Dalam agama pun juga kan ada kan yang namanya jin, terus nama dunianya itu juga ada. Tapi kalau aku sendiri nggak terasa terganggu sih, karena aku pikir as long as aku nggak disturb mereka juga nggak bakal disturb aku. Tapi kalau namanya jin atau hal yang gaib itu pasti ada. Aku sih ya penakut banget nih anak. Jalan di lorong gelap aja
Kalau untuk gue sendiri, ya percaya pada jin dan dunia yang other world mungkin. Ya sama lah, kalau ajaran agama kan we know that ada dunia ini, ada another dunia gaib, whatever. Cuman gue tetap dengan mungkin bulenya gue yang I have to see it to believe it, dan gue juga percaya pada science gitu. Jadi mungkin percaya sih ya, tapi tetap dalam batas logika gue aja. Gue bukan tipe orang yang kayak misalnya main jelangkung itu gue nggak percaya bahwa gue akan memanggil sesuatu gitu. Sedangkan unless you see it for real gitu ya. Iya, sedangkan kayaknya kalau aku lebih kayak sugesti gitu loh. Iya. Ada apa dikit, oh ini pasti ada ini nih. Iya. Gitu. Orang Indonesia kan banyaknya gitu Iya. kan, sugesti. Gue masih kayak kalaupun ada sesuatu yang terjadi, oke, gue akan mencari logika dulu. Oh, mungkin ini. ada ini. Gangguan sih obvious. Aku bakal bilang ada. Iya. Tapi kalau kamu nanya ke Hana bakal bilang beda. Waktu itu kita ada scene main jelangkung bertiga. Yang dia dulu, yang Versi aku lebay dia. dulu ya, yang versi lebay dulu ya. Yang versi seremnya dulu. Jadi aku ada syuting main jelangkung, aku, Kak Hana dan juga Jeffrey Nicole. Kita bertiga main jelangkung dan kita tuh saling tukar posisi, muter-muter. Jadi gantian gitulah gitu kan, nyari yang pas. Dan tiba-tiba pas di saat Kak Hana pindah di posisi di tengah, itu entah kenapa abis selesai main jelangkung itu lagi break, dia masih berdiri di posisi, ada besi sling jatuh pas banget ke kepalanya Kak Hana. Jadi kayak oke, itu kebetulan apa gimana nggak ngerti, karena itu pas banget. Di set tersebut kita emang ada rencana untuk memasang untuk sling, terus ada alat kayak besi gede. Sih untuk rock climbing yang segini, besi padat. Ya, itu versi dia kan. Kalau versi gue, kita memang lagi mau adegan itu, lagi karena hari itu lagi banyak banget scene yang kita harus kelarin karena hari terakhir di lokasi itu, jadi memang it's very gegabah gitu ya. Ya, very buru-buru dan jadi menurut gue yang terjadi itu sebenarnya human error yang nggak sengaja. Memang kadang hal-hal kayak gini terjadi, cuman pas terjadinya memang benar sebelum gue di posisi itu 10 detik sebelumnya ada Jeffrey di situ, terus Mas Rizal bilang, Han tukar, oke tukar, terus kepala bocor, berdarah segala. Tapi menurut gue sih itu memang human accident yang terjadi, tapi gue percaya bahwa itu memang harus terjadi kepada gue, karena gue ngerasa mungkin dengan gue udah sering action, gue udah sering jatuh segala macam, gue ngerasa mungkin badan gue lebih kuat dibandingkan mungkin si bocah-bocah, jadi mendingan gue aja gitu. Walaupun Jeffrey laki, ya I don't know his threshold for pain gimana, gue ngerasa gue cukup kuat, dan pas terjadi pun gue lanjutkan scene-nya. Ya karena gue mikirin kita nggak banyak waktu nih, mendingan gue kelarin aja scene ini supaya pas gue cabut ke rumah sakit untuk diperiksa, tinggal mereka aja yang syuting. Dan kenapa juga gue ngerasa harus terjadi kepada gue, karena hari itu scene mereka lebih banyak, dan memang di set di lokasi berikutnya scene mereka lebih banyak, jadi memang mendingan gue yang kena daripada mereka yang akan jauh lebih berat. Gue ambil positifnya aja ya. Tapi pas gue lanjut dengan kondisi kepala berdarah segala macam, kita main jelangkung lagi, tapi karena jelangkung itu berat banget. Dan tentunya untuk actingnya kita juga energi yang takutan, energi gemeteran, capek, udah kondisi gini pingsan. Kalau buat gue human error, buat dia ada cikan mistisnya lah. So Indonesian. Ya, aku emang dari kecil aja sugesti. Aku kalau tidur nggak pernah bisa matiin lampu, terus kalau ke toilet selalu ditemenin. Itu dulu sampai sekarang ke bawah, tapi mendingan sih. Tapi bukan karena aku pernah ngeliat, justru karena nggak pernah lihat. Jadi aku belum tahu apa wujudnya, jadi takut. Mungkin kalau aku pernah lihat, itu bakal bikin aku lebih nggak takut sih menurut aku. Lo harus lihat biar you get over your fear. Iya makanya kan. Iya. Tapi selain itu kayak ada satu kru yang sempat kesurupan di salah satu set kita yang lumayan serem di tengah hutan. Oh, betul. Ada juga makeup artist kita yang hari pertama kita lagi syuting di Museum Bahari di daerah Sunda Kelapa.
kan itu dari zaman VOC ya, keren banget tempatnya gitu, keren dan Horor agak- juga. Yes, exactly. So ada set yang keren banget, dan pas gue mulai syuting scene itu, dan gue mulai hari pertama dengan scene yang paling berat pula, jadi kayak oh my gosh, baru jadi. So ada makeup artist kita yang ambil selfie dengan background set yang keren tersebut. Pas lihat fotonya, setnya ada, Orangnya muka dia nggak ada. Terus dia kayak, Kak Ana, sakit orang. Aku tadi ambil selfie, tapi aku nggak ada Kak. Terus gue kayak, kampret, gue sekarang mau set. Gue sekarang mau shoot di situ. Iya, Gitu, nggak lo ada. bayangin nggak kan selfie kan majority kan Iya. mukanya doang, mukanya nggak ada, yang ada setnya. Kalau aku sendiri sih mungkin aku lebih mature ya di film ini, karena mahasiswa juga kuliah, sedangkan aku masih SMA, jadi mungkin ada SMP ya. jadi mungkin ada beberapa perubahan dari gesturnya, dari sikapnya dia juga lebih dewasa, dan mungkin apa ya, kalau masalah connection sama kakaknya sih mungkin agak mirip sama dunia nyata gitu loh. Aku selalu cekcok juga sama kakak, jadi sempat ada ngerasa, kok aku ngerasa kayak Kak Hara ini emang kakak aku beneran ya, kayak ngerasa feel-nya tuh dapet menurut aku gitu. Kalau untuk saya, as far as kayak sibuk ngurus kesana sini, dalam dunia nyata pun seperti itu. Gue manage diri sendiri, Mandiri ya. ya gak punya pembantu, so I do everything myself segala macam. Tapi as far as frustrasi dalam hidup dan segala macam, gue ngerasa beda banget. In real life, gue suka ketawa, gue suka joking, gue suka have fun. Kalau agak depresi sih memerankan si cewek ini. Tapi ya kayak gue sempat bilang ke beberapa teman media yang lain ya tuh gara-gara bilang udah kayak kita selama syuting ini sebenarnya syuting film horor itu berat karena selain udah temanya berat, tapi pastinya physically lo akan di tempat-tempat yang serem, di gelap-gelap, tempat gelap, banyak asap, banyak ini, banyak itu, banyak apa kotor, lari-lari. Dan biarpun syuting ini berat banget, gue ngerasa masing-masing kami bisa mungkin bisa dianggap negatif all those things yang berat, tapi kami jadikan positif and use it untuk karakter kami. Jadi that's one thing yang in real life gue juga try to do. Ada all this other stuff, tapi ya udah gimana caranya di positifin aja, difokusin ke sesuatu yang positif aja gitu. Jangan lupa nonton film Jai Langkung tanggal 25 Juni 2017 di seluruh bioskop Indonesia.